Ya, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, halo. Shalom, selamat datang di doa malam PD Harvest Blessing hari ini. Mari siapkan hati kita sebelum kita memulai doa malam yang luar biasa hari ini. Dengan berdoa, satukan hati. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, mengucap syukur Roh Kudus. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Urapi siapa hati kami. Lawat kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati sertai kami Tuhan. Acara doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang bekerja Roh Kudus. Untuk setiap Zoom yang kami pakai Tuhan, sinyal kami hari ini Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berikan kelancaran Tuhan. Kami tolak kuasa roh jahat Tuhan, intimidasi iblis yang mengganggu doa malam hari ini Tuhan, kami patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan yang terlebih besar Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya. Kami undang Kau ya Roh Kudus. Jamah siap hati kami Tuhan dimanapun kami berada. Kiralah basyana lama 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 lama. Kiralah basyana lama 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 basyana lama lama. Kiralah lama 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 lama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Allah Roh Kudus. Jamah setiap kami Tuhan. Kami membawa hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Yarala bara bala bara bala 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 bala. Shikara lama 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 yara lama yara lama yara lama. Ira lama shana lama 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 lama. Ira lama 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 shana lama 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 lama. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini ya Tuhan, mengalir
di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari angkat kedua tangan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil ya Tuhan bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah, Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Kudus, Kau yang bertata, Kau yang berkuasa. Haleluya, mari sembah Dia. Biarlah lama-lama syakara lama-lama. Biarlah lama syakara lama Biarlah syakara lama. Mari sembah Dia. Yesus, kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan, menjamah setiap hati kami. Oh, berkuasalah Tuhan, berkatalah di dalam hidupku Tuhan. Yesus, mari sembah Dia. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Biarlah Yesus, ini kami anak-Mu Tuhan. Haleluya, bersyukur Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini, atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, atas kesetiaan Tuhan. Kau
Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami percaya setiap langkah kami, setiap langkah hidup kami Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Tuhan. Kami mau selalu percaya Tuhan bahwa Engkau-lah yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau berbuat, ya kami percaya Tuhan, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal dengan segenap hati. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Amin. Yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, ya Tuhan, ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Tak akan menyerah ya pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Nya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak
tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat kedua tangan kita. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan lembut saja ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya Tuhan, Kau yang menuntun setiap langkah, Kau yang memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Kau yang memberikan jalan, Kau yang memberikan jawaban setiap persoalan. Yesus, kami sembahkan Tuhan. Kira lama Sembaria ya Yesus, Kau yang berkuasa, Kau yang berkata, Yesus, Yesus, kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan, tinggal di dalam-Mu Tuhan, dan Kau tinggal di dalam hidupku Tuhan. Kau yang menuntun hidup kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, ampuni jika kami masih belum maksimal di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan.
Suci kuduskan siap kami. Kali kami mau mengucap syukur Tuhan di hadapan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, terima kasih. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kamu percaya? Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati sebelum firman Tuhan. Dengan sama kita rasakan hadirat Tuhan. Kami yakin Tuhan, firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengenapi Tuhan. Kau yang mengenapi Tuhan, siap firman-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku
percaya bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberi sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Wow Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Penyembahan hari ini Tuhan, kami gak cukup sampai di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja untuk setiap kami. Berkuasalah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan segalanya, seluruhnya Tuhan. Kehidupan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Yang terbaik Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Dari Bapak Gembala kami, Bapak David Lee akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikannya semuanya Tuhan daripada-Mu, penuhan kuasa-Mu Tuhan. Urapan-Mu Tuhan mengalir Tuhan. Setiap kami juga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan serupa dengan gambaran-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur yang siap dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama dengan luar biasa, mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali lewat ibadah online Zoom. Saya percaya kasih karunia dan penyertaan Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Biarlah Tuhan tetap tinggal dan membimbing kita, dan kita boleh berjalan dalam penyertaannya yang ajaib, sehingga hidup kita, apa yang kita perbuat hari lepas hari, boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya diberikan tema ketika saya berdoa minggu yang lalu tentang pekerjaan iblis yang terjadi di akhir zaman ini. Sekarang lebih banyak. Tuhan minta supaya saya menyinggung sedikit Anda supaya kita sadar bahwa apa yang diperbuat iblis di akhir zaman ini sungguh-sungguh sangat dahsyat, sehingga banyak anak-anak Tuhan itu yang akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan gerejanya, meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, karena apa yang diperbuat iblis dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa menguasai, tidak bisa mengontrol hidupnya dengan benar, sehingga rohnya akhirnya menjadi mati, dan iblis menguasai pikiran dan hatinya, sehingga dia tidak bisa melihat hal-hal yang Tuhan mau kerjakan atas hidupnya. Saya berdoa malam hari ini supaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, biarlah dicelikkan mata hati kita, mata roh kita, supaya kita jangan terikat, terbelenggu, jangan sampai kita ini terantai dengan yang namanya pekerjaan iblis. Karena kalau pekerjaan iblis itu ada
di hidup kita, di rumah tangga kita, di keluarga kita, maka sedikit demi sedikit itu akan menghancurkan fondasi dalam hidup Anda sehingga kita tidak bisa melihat apa yang surga mau nyatakan dalam hidup Anda. Yang Anda lihat adalah hal-hal yang sekali lagi membuat Anda kecewa, ketakutan, khawatir, dan kegentaran. Yang malam hari ini kita akan bahas firman Tuhan ini, biar kita semua boleh diteguhkan dan kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya cuma buka satu 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Bapak Ibu, kita mungkin sudah tahu ayat ini dan sering kita baca. Dan ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus dia mengalami suatu kendala yang sangat berat sehingga dia menulis di ayat ini, bahkan di ayat ini di 3 ayat yang kita baca itu 2 kali Rasul Paulus mengulang kata-kata yang namanya utusan iblis, saudaraku ya. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud oleh Paulus utusan iblis itu atau strateginya iblis itu, saudaraku ya. Dia dikatakan tadi utusan iblis itu seperti mengocok dia. Dan ketika saya baca bahasa aslinya itu sepertinya pekerjaan iblis yang dilakukan oleh Paulus itu adalah meninju, memukul dengan keras, menyakitkan, dikatakan seperti duri dalam daging. Kalau para teolog mempelajari apa yang dialami oleh Paulus pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa Paulus pada saat itu sedang mengalami sakit mata yang sekarang dinamakan katarak, saudara ya. Kenapa para teolog sempat berkata demikian? Karena tulisan-tulisan Paulus itu huruf-hurufnya tidak ada yang kecil. Dia ketika menulis huruf-huruf Ibrani di kitab Perjanjian Baru itu, semua huruf-hurufnya itu besar-besar sekali. Ini menandakan bahwa Paulus sedang mengalami sakit mata yang berat sekali. Dan di sini kalau Anda pelajari, sesungguhnya siapa sih Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Beliau menulis surat perjanjian baru, 2/3 itu dia yang menulis semuanya. Dan dikatakan di sini, orang seperti Paulus saja ini bisa masuk dalam strateginya iblis. Orang seperti Paulus saja bisa dikatakan dikocok oleh iblis. Dikatakan sekali lagi, dia mengalami sesuatu seperti duri di dalam daging. Inilah yang dinamakan strateginya iblis. Nah, saya minta Bapak Ibu supaya malam hari ini belajar kebenaran firman Tuhan ini supaya kita ini jangan terbelenggu dengan strateginya iblis yang bekerja di akhir zaman ini yang sangat-sangat kuat sehingga kita ini tidak bisa melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan. Bagian kita sekali lagi adalah apa? Waspada dan berjaga-jaga. Kita tidak boleh takut dengan iblis. Kita juga jangan lengah dengan iblis. Kita harus pegang
prinsip kebenaran firman Tuhan, segala pekerjaan iblis itu bisa kita patahkan dan bisa kita hancurkan asal kita sadar dan kita tahu bahwa apa yang dikerjakan iblis dalam hidup kita, kita sudah mengetahuinya dengan benar. Nah, Anda pelajari di sini, utusan iblis atau strateginya iblis, Bapak Ibu. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah apa? Kenali utusan iblis itu yang sedang datang dalam hidupmu. Saya berkata demikian kenapa, Bapak Ibu? Karena iblis itu adalah roh adanya. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk mengincar kita. Selama Anda itu percaya kepada Tuhan Yesus, Anda itu mendapatkan sebuah sukacita, damai sejahtera, Anda mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Selain Anda itu menjadi relasinya Tuhan, Anda pun juga menjadi musuhnya iblis. Makanya kita diminta untuk apa? Berhati-hati, mengenali utusan iblis yang sedang ada dalam hidup kita. Seperti Paulus pada saat itu. Dia sudah sadar apa yang diperbuat iblis dalam tubuhnya. Sehingga Paulus benar-benar berani mengatakan bahwa itu sedang mengocok dia dan seperti duri di dalam daging, dan Paulus mengetahui dengan jelas, Bapak Ibu, di akhir zaman ini ada banyak orang yang kena beberapa penyakit, dan saya pun kadang-kadang mendefinisikan ini pun juga sebagai utusan atau strateginya iblis, Bapak Ibu. Berhati-hatilah. Ada juga orang sakit itu karena kelalaian diri kita. Cara makan kita seenaknya sendiri. Kita malas berolahraga. Ada juga orang yang sakit itu karena kutuk keturunan, Bapak Ibu. Ketika orang tua kita sudah mengidap diabetes, Anda yang sudah berumur 40, 50 ke atas, Anda juga harus berani, Anda harus waspada menjauhi segala makanan, minuman yang manis. Sebab apa? Kalau Anda nekat melakukannya, Anda bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi utusannya dan kita tidak bisa berbuat apapun juga. Ada juga strateginya iblis itu bertindak orang-orang yang jahat di sekitar kita, menghancurkan hidup kita, terjadi perpecahan di keluarga, di rumah tangga kita, dan juga menggembosi iman kita. Dia bisa datang menggoda kita, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Baik mungkin pria-pria dengan lawan jenis ataupun juga orang-orang zaman sekarang dengan orang-orang sejenis, saudaraku ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita, saudaraku ya, berhati-hatilah. Ini akhir zaman. Kita harus waspada dan juga jangan lengah. Ada orang yang sekali lagi memberi masukan bagus, tapi ujung-ujungnya itu menghancurkan kita. Kenapa? Karena Anda tidak waspada dan kita akhirnya jatuh ke dalam pekerjaan iblis. Bisa juga strateginya iblis itu adalah mengintimidasi kita, menekan kita, melemahkan kita, menakutkan kita, membuat khawatir kita over. Khawatirnya sehingga ada orang-orang di sekitar kita yang menjadi provokator, memecah belah saudara ya, dan emosi satu dengan yang lain. Inilah yang saya mau katakan strategi iblis di akhir zaman. Juga banyak kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja sampai hari ini yang namanya santet, berbagai macam keadaan buruk itu terjadi dalam orang-orang di sekitar kita. Hati-hatilah Bapak Ibu. Makanya sekali lagi saya katakan, sejak kita ini percaya kepada Tuhan, kita ini sedang berdamai dengan Tuhan. Tapi di satu sisi,
kita ini jadi musuhnya iblis. Berhati-hatilah. Dalam rumah tangga mungkin ada kata-kata yang menyinggung antara suami dan istri. Akhirnya berantem, saudaraku ya. Akhirnya ribut. Hati-hati. Kita kadang-kadang dipakai menjadi strateginya iblis. Mari suami dan istri bergandengan tangan. Ayo berdoa bersatu hati. Usir kuasa-kuasa kegelapan itu. Berapa banyak orang kita tidak sadar ketika kita masuk dalam perangkapnya iblis dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa yang lebih berat. Karena apa? Kita tidak menyadari strateginya iblis dan kita akhirnya lengah dan kita akhirnya hancur. Bapak Ibu, hati-hatilah. Di sekitar kita ada mulut-mulut orang yang sering memfitnah kita. Jangan Anda balas kebencian dengan kebencian. Jangan orang yang memusuhi kita, Anda juga ikut memusuhi. Ayo balas semuanya itu dengan kasih. Kalau Anda balas dengan kasih, maka hidup kita akan jadi beda. Jadi Bapak Ibu, kenali. Yang pertama, yaitu apa? Utusan iblis yang sedang datang dalam hidupmu. Seperti Paulus, dia sadar bahwa ada utusan iblis yang mengocok dirinya, yang membuat seperti duri di dalam daging. Dan itu membuat Paulus justru bersukacita karena ada di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu jangan izinkan utusan iblis itu mengalahkan kita. Nah ini perlu kita renungkan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, Tuhan minta supaya kita jangan dikalahkan. Jangan kita dilemahkan oleh iblis, tapi Tuhan minta supaya kita lawan dengan iman yang teguh, bertindak tegas, bikin sekali lagi iman Anda jangan goyah. Orang-orang di sekitar kita berhati-hatilah, terkadang memberi nasihat bukan mengacu iman kita lebih tinggilan, lebih kuat lagi, tapi justru meruntuhkan. Makanya kita juga harus berhati-hati punya teman. Mari kita belajar sekali lagi, tidak boleh sampai iblis itu melemahkan kita. Kita sekali lagi punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup menolong kita. Apapun tekanan problem dalam hidupmu, saya mau katakan buat saudara, jangan kita lemah. Jangan kita kalah oleh persoalan, oleh sakit penyakit. Kita semua yang ada di sini percaya sudah disembuhkan, sudah dibebaskan dari segala bentuk masalah asal kita melawannya dengan iman yang teguh. Ketika kita terikat dengan dosa, berhati-hatilah. Strategi iblis mengintimidasi kita sehingga kita tidak bisa lepas. Kita akhirnya terikat. Ayo, saya mau katakan buat saudara, lawan sekali lagi dengan iman yang teguh. Kalau Anda tidak mau melawan, kita akan jadi orang yang kalah. Makanya tadi dikatakan ayatnya, lawanlah iblis. Kalau kita tidak mau melawan, kita yang akan dikalahkan. Tuhan minta supaya kita sadar dan berjaga-jaga di saat-saat seperti ini supaya kita jangan masuk dalam strateginya iblis. Yang ketiga, tadi Paulus bilang, mintalah pertolongan Tuhan saat berurusan dengan iblis. Paulus tadi menulis seperti demikian, 2 Korintus 12 ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu
mundur daripadaku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali lagi ketika orang itu ada dalam tekanan, ada dalam masalah, dia justru tidak mau datang kepada Tuhan. Inilah yang saya mau katakan strateginya iblis di akhir zaman. Justru dia keluar, justru dia lari dari pelayanan, justru dia menjauh dari Tuhan. Saya mau katakan di sini berseru kepada Tuhan di dalam doa. Minta supaya pertolongan Tuhan itu ada atas hidup kita. Sebab apa? Sekali lagi saya mau ulang, iblis itu adalah roh. Kita tidak bisa melawan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dia secara roh. Kita bisa kuat menghadapi apapun juga kalau kita ini menyertakan Tuhan. Kita bisa dicelikkan oleh Tuhan, melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam berdoa. Bapak Ibu, Paulus tadi menulis sudah 3 kali berdoa. Artinya dalam bahasa Ibrani, kata 3 kali ini bukan berdoa 1 kali, kemudian minggu depan berdoa kedua kali, kemudian bulan depan berdoa ketiga kali, kemudian selesai. Bukan. Kata 3 kali ini berarti continue. Yang berarti tidak pernah selesai untuk berdoa. Sampai akhirnya dia menulis surat di 2 Korintus pasal 12 itu karena apa? Karena Paulus sudah tahu jawabannya. Makanya Paulus berkata, justru ada di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, apapun persoalanmu, jangan andalkan kekuatanmu. Mungkin sekali lagi, suami kita melakukan hal-hal yang tidak benar, suami yang selingkuh. Ayo, ibu-ibu, wanita-wanita itu berdoa. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu. Ayo berdoa dan berpuasa. Hancurkan cinta yang palsu. Sehingga dibuat benci. Dan ketika Tuhan tolong, saya sudah dengar beberapa kesaksian. Ibu-ibu yang suaminya menggok sana, menggok sini. Dan ketika dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada wewe gombel, bukan kepada kuntilanaknya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga sampai suatu saat suaminya melihat selingkuhannya itu, saudaraku ya, wajahnya berubah seperti nenek sihir. Nah, ternyata selama ini dia tertutup. Mukanya seperti terselubung. Suaminya seperti terselubung mukanya. Kenapa? Inilah pekerjaan iblis. Inilah strategi iblis. Berhati-hatilah juga. Mungkin sekali lagi kita ada dalam persoalan keuangan. 2023 ini masa-masa orang bilang susah-susahnya orang cari duit. Bapak Ibu, jangan tinggalkan doa-doamu bersama dengan Tuhan. Makanya kita terus adakan ibadah doa penyembahan praise and worship ini. Tujuannya sekali lagi supaya membangkitkan imanmu, membangkitkan kuasa doamu. Supaya Anda sekali lagi jangan mengandalkan kemampuan, kekuatanmu, pengalamanmu, kekayaanmu, kehebatanmu. Jangan kau andalkan semua itu. Taruh semua itu di bawah kaki Tuhan. Serahkan di dalam doa. Mungkin sekali lagi Anda katakan, Pak, saya sudah minta tolong sama Tuhan, tetapi kok belum diselesaikan oleh Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, belajar menunggu waktunya. Seperti Paulus. Sampai Paulus itu mengerti jawaban yang datangnya dari Tuhan. Saya yakin, kalau Anda mencari dengan sungguh-sungguh akan Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan serius, Anda tidak pernah dikecewakan. Percaya Yakobus 5 ayat 16 bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Percaya, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita dengan berjuta-juta cara untuk menyelesaikan setiap kondisi kita. Makanya hidup Anda akan berubah ketika kita memanggil nama Yesus, ketika kita menyertakan Yesus di dalam masalah kita, keuangan kita, ekonomi kita, sakit penyakit kita, masa depan kita, hari-harimu yang lalu, hari-harimu yang kelam. Saya mau katakan sekali lagi, jangan remehkan nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Filipi pasal 2, Paulus berkata demikian, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya sudah sering dengar banyak orang yang meremehkan nama Yesus dan mengumbar kata-kata Yesus itu di sembarang tempat. Dan saya lihat orang-orang itu seperti yang melakukan ini, akhirnya hidupnya hancur. Akhirnya hidupnya ada dalam sakit penyakit. Akhirnya dia dibelenggu dengan berbagai macam masalah. Kenapa? Karena dia meremehkan nama Yesus. Bapak Ibu, Anda harus sekali lagi berhati-hati. Sebab apa? Firman Tuhan sudah menulis. Kalau Anda berdoa dan menyebut nama Yesus, maka sekali lagi segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, semuanya itu akan bertekuk lutut. Nanti someday suatu saat Anda akan melihat dan percaya bahwa Kristus itu akan dipermuliakan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya nanti suatu saat semua orang, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, Paulus menulis suratnya, dia minta supaya kita ini fokus terhadap kasih karunia yang Tuhan beri. Makanya tadi dia menulis, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, fokus terhadap kasih karunia yang Tuhan beri. Jadi di sini saya mau katakan buat saudara bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup, melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu diminta sekali lagi, percayalah akan kasih karunia-Nya. Saat sekali lagi kita menghadapi banyak tekanan, banyak problem yang belum selesai, keadaan yang semakin berat, Anda harus ingat, ada kasih karunia Tuhan yang lebih dari cukup akan memberikan kepada kita. Jadi Tuhan minta malam hari ini, jangan kita fokus kepada kelemahan, kekurangan kita, tapi fokus pada kasih karunia dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga kita tidak sampai masuk dalam namanya jebakan strateginya iblis. Kita diminta untuk mewaspadai di akhir zaman ini. Kita anak-anak Tuhan, jangan lengah, jangan sampai kita hancur, jangan sampai kekristenan kita akhirnya tidak membuahkan hasil, jangan sampai doa-doamu itu tidak membuahkan sebuah jawaban
karena strategi iblis sedang bekerja di hidup kita. Jadi malam hari ini Tuhan mau ingatkan buat kita, supaya apa yang disampaikan oleh Paulus, Anda boleh mempraktekannya dalam hidup kita. Yang pertama, Paulus tadi minta supaya kita ini mengenali strategi iblis yang datang dalam hidup kita. Ayo kenali. Apapun itu bentuknya, belajar seperti Paulus. Sadar kalau itu adalah utusan iblis. Kalau itu adalah strateginya iblis. Anda harus berjaga-jaga dan waspada. Dan yang kedua, dia minta, jangan izinkan strategi iblis itu mengalahkan kita. Jangan sampai kita dikalahkan. Kalau kita dikalahkan berarti iblis yang bersorak-sorai. Nah, iblis senang kalau orang Kristen itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam imannya. Iblis senang kalau Anda itu mundur dari doa-doamu, mundur dari persekutuanmu, mundur dari gerejamu. Iblis sangat suka. Kenapa? Ini strategi iblis yang dibuat supaya kita semua itu kalah di dalam perjuangan iman kita kepada Tuhan. Makanya Rasul Petrus menulis, lawanlah dengan iman yang teguh. Maka Anda bisa mengalahkan kekuatan atau strateginya iblis. Yang ketiga tadi, sekali lagi Paulus juga minta, pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita berurusan dengan iblis yang adalah roh, kita sendiri diminta. Kita tidak bisa melihat pekerjaan iblis, hanya Tuhan yang bisa lihat. Makanya kita harus minta tolong sama Tuhan, bukan sama dukun, bukan sama paranormal. Orang paranormal itu artinya orang yang tidak normal, makanya disebut paranormal. Anda harus minta kepada Tuhan. Kebenaran itu kalau Anda pegang, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan yang terakhir, Paulus mengingatkan, fokus sama kasih karunia Tuhan. Kalau kita fokus sama kasih karunia Tuhan, maka hidup kita akan tenang. Kita akan melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita akan melihat bahwa segala yang dijanjikan dalam hidup kita, semuanya pasti tergenapi. Tuhan akan memberkati kita semua, sehingga kita tidak masuk dalam strategi iblis. Kita tampil lebih daripada pemenang. Hidup Anda akan diberkati Tuhan secara luar biasa. 2023 ini orang katakan tahun yang susah. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, percayalah. Kalau kita tidak masuk dalam namanya strategi iblis, kita akan keluar sebagai pemenang. Saya berdoa sekali lagi buat semua yang hadir, yang ikut Zoom malam hari ini. Biar Anda semua diteguhkan, dikuatkan. Dan yang terlebih tanda petik, kita disadarkan. Jangan kita masuk dalam strateginya iblis. Dan Anda kalau sadar malam hari ini, ayo bertobat. Kembali kepada rencana Tuhan. Sehingga ketika kita kembali kepada rencana Tuhan, hidupmu hari ini akan berubah. Dan masa depanmu akan indah di dalam Tuhan. Amin. Pejamkan mata Anda. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Saya serahkan Lukas. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga setiap telinga, setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar malam hari ini dicelikan, dan kami boleh bersukacita oleh karena kebenaran firman-Mu yang akan tetap memerdekakan kami. Biarlah semua yang ada di tempat ini tidak terkalahkan oleh pekerjaan iblis, tapi kita boleh keluar dari semuanya itu dan kita boleh tampil menjadi seorang pemenang. Meteraikan firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang doa syafaat bisa dilanjutkan. Bapa surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih setiamu, cintamu, anugerahmu yang Tuhan curahkan dalam hidup ini. Hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus, dibeli, dibayar dengan harga mahal. Kami serahkan hidup ini sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang Allah yang ajaib dahsyat, Engkau yang hidup, yang selalu menolong, memimpin, dan menuntun jalan hidup kami. Terangi pikiran kami, Tuhan, takluk tawan cengkeram batin hati roh kami. Bukakan mata kami tiap hari, setiap pagi, supaya mata kita dibukakan, diberikan kekuatan. Oh, seperti burung nasar terbang di tinggi Tuhan, supaya kami mempunyai kekuatan setiap hari untuk menghadapi setiap masalah. Tuhan, kami serahkan Tuhan di dalam tangan Tuhan Yesus hidup ini, di dalam kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajar kami untuk mengenali, oh Tuhan, mengenali utusan iblis, supaya kami jangan digoyahkan Tuhan, supaya kami jangan dikalahkan oleh kuasa kegelapan ini Tuhan, supaya kami bisa mengenali kuasa iblis, oh Tuhan, supaya kami bisa Tuhan, supaya kami bisa menaklukkan segala kuasa kegelapan iblis sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya segala ikatan roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, roh kuasa kegelapan mengganggu pikiran hati kami, oh yang roh intimidasi mengganggu pikiran hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, sucikan mulut, hati, dan pikiran kami, perbuatan kami, semua ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maut sudah ditelan dalam kemenangan Kristus, supaya Tuhan kami bisa menang atas kuasa kegelapan, ikatan apapun juga yang mengikat tubuh jiwa ini, supaya kami sadar, kami tahu apa yang harus kami perbuat. Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kalahkan kejahatan Tuhan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan Tuhan, dengan kasih Allah yang oh Tuhan memimpin, menuntun, memberkati kami. Kasih Allah yang menutupi segala kesalahan dosa kami. Ajar kami untuk mengandalkan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi Tuhan, Kau adalah andalan kami setiap hari. Tuhan, kami hanya berharap, bersandar, berserah sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami selalu minta pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, kasih karunia Allah yang begitu besar Kau berikan pada kami Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Oh Roh Kudus, Kau pimpin, Kau sertai, Kau berkati semua. Supaya firman apa yang dibawakan firman oleh Bapak Gembala ini Tuhan. Supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Oh, ajar kami untuk bisa mengerti dan mengimani firman Tuhan, harus diimani. Kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu yang membukakan mata pikiran, menerangi pikiran hati kami. Firman-Mu yang memampukan
kami untuk melakukan firman Tuhan. Mampukan kami, tolong Tuhan, pimpin, tuntun. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami percaya Engkau saja yang sanggup menolong kami. Tak ada yang bisa menolong tanpa Engkau. Engkau saja kekuatan kami. Kami bersyukur, terima kasih kebenaran Tuhan memerdekakan kita. Bertobatlah dalam oh Tuhan, rencana Tuhan supaya kami dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Kami dilindungi, dipimpin, dituntun jalannya kepada Tuhan. Terima kasih. Justru Tuhan dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Iman supaya kami pelihara iman ini Tuhan. Tolong Tuhan supaya iman kita bertumbuh dan berakar. Tuhan bisa berbuah. Terima kasih, lawanlah dengan iman yang teguh untuk menghadapi segala sesuatu. Jangan kita lemah, tapi kita mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang selalu menolong, memimpin Tuhan, memimpin kita. Oh, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, pakailah hamba-Mu, Pak David Tuhan, supaya makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan, apa yang terbuka setiap makin hari makin terbuka firman Tuhan itu, supaya domba-domba ini diberi makan. Oh Tuhan, dan juga domba ini mempunyai rumput yang diberi makan, rumput yang hijau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat, takut kepada Tuhan. Kau pimpin, Kau tuntun, supaya kebaktian ini di Zoom ini makin hari Tuhan, makin hari kita makin bertumbuh jumlahnya dan juga bertumbuh rohani jasmaninya Tuhan. Beri haus lapar akan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, dan sekeluarga hamba-Mu ini, istri, anak, cucu, semua Tuhan hidup rukun bahagia. Oh semakin indah di hadapan Tuhan, sehat. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, Apple Blessing Kau berkati. Tuhan, teman-teman kami semua yang di Apple Blessing Kau berikan kekuatan, kesehatan. Oh, supaya imannya makin bertumbuh, makin indah di hadapan Tuhan. Oh, tibarakasih, tibarakata, barakasih, tibarakata, barakasih, tibarakata. Tuhan, tambahkan Tuhan jiwa-jiwa datang untuk, oh Tuhan, untuk mengikuti Zoom maupun hari Rabu, supaya ikut onsite, supaya jiwa-jiwa kami ini semua dikuatkan Tuhan. Oh melalui onsite ini Tuhan, supaya mereka bisa datang satu persatu, berduyun-duyun datang. Ada kerinduan untuk datang Tuhan, mengikuti kebaktian onsite. Kami percaya, kami serahkan Roh Kudus-Mu bekerja. Tuhan, Kau campur tangan, Kau pimpin, Kau Tuhan, Kau berkati, Kau kirimkan jiwa-jiwa yang datang Tuhan untuk mengikuti onsite ini Tuhan. Kuasa-Mu sendiri bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, pimpin Tuhan, sertai berkati. Dibarakasi. Terima kasih Kau berikan cuaca yang baik setiap Rabu supaya kami bisa mengikuti kebaktian. Kau berikan cuaca yang baik Tuhan setiap. Oh Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan atur. Dan juga Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Lukas Tuhan yang membawa puji-pujian Tuhan, sekeluarganya Tuhan, istri maupun orang tuanya semua sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus, makin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ada pengumuman, silakan Lukas, bisa dibacakan. Suara. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di PD Harvest Blessing. Selamat bergabung bersama kami, penyertaannya sempurna atas kita semua. Amin. Ibadah Raya Onsite setiap hari Rabu untuk Rabu depan tanggal 15 Februari 2023 jam 7 malam bersama hambanya Om Ling Ling. Alapannya di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Mari hadir, bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan. Doa malam tetap online setiap hari Senin untuk Senin depan tanggal 20 Februari 2023 jam 7 malam bersama Pastor Ibu Sion Melinda. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan juga bisa ditransfer ke BCA atas nama Bapak David Limanto
nomornya 1030565807, persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur untuk pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa hari Rabu lusa Anda bisa sempatkan waktu untuk ada bersama dengan kami lewat ibadah onsite tatap muka di Darmo Permai Timur 12 nomor 4. Jangan lupa ibadah onsite tetap kita butuhkan. Jangan kita hanya enjoy ada di online, tapi sempatkan ada juga di onsite supaya kita bersama-sama bisa melihat pekerjaan Tuhan terjadi di Harvest Blessing. Mari kita akan tutup ibadah doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang Tuhan mau kerjakan selanjutnya terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur semua yang Tuhan rancangkan selalu baik. Bawa kami untuk mengucap syukur segala yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, terlebih segala rintangan-rintangan dan pekerjaan iblis yang Tuhan mau rancangkan atas hidup kami tidak akan terjadi. Karena Tuhan yang meluputkan, membentengi, dan bahkan menyertai kami dalam segala hal. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati sandang pangan papanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan segala bentuk strategi iblis tidak terjadi atas hidupmu. Kembalilah beraktivitas, kembalilah dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertaimu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.